Holy moly, moly, moly. Perkenalkan, saya Ikhlas Damai Persada, NPM 2141. Perkenalkan, saya Nuran Faiza, NPM 2147. Kami dari kelompok 64, Laboratorium Sistem Informasi Manajemen 2022, akan menjelaskan materi dari modul 3 serta pengaplikasian software dari studi kasus kami. Keep watching! Oke, pertama-tama kita masuk ke penjelasan materi dari modul 3 Dreamweaver. Adobe Dreamweaver adalah sebuah HTML atau Hypertext Markup Language, yaitu sebuah bahasa yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web, editor profesional untuk mendesain secara visual, dan mengelola situs web maupun halaman web. Dengan editor visual WYSI/WYG atau what you see is what you get. Adapun kelebihan dari Dreamweaver, yang pertama yaitu mempunyai banyak tema atau template, yang kedua mempunyai fitur preview atau live view, yang ketiga mudah dioperasikan bagi pemula, yang keempat interface disajikan dalam mode visual tanpa kode HTML atau dalam mode HTML. Kemudian website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau data gambar gerak, data animasi, suara, video, dan gabungan dari semuanya baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk suatu rangkaian bangunan yang saling terkait di mana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. Kemudian untuk studi kasus pada modul ini yaitu sebuah perusahaan bank sedang membangun sebuah database untuk data pelayanan registrasi bank, di mana nasabah melakukan registrasi dan registrasi diproses oleh customer service, kemudian customer service menghasilkan tabungan. Buatlah sebuah web yang memuat sistem informasi manajemen dari pelayanan registrasi bank dengan bantuan software Dreamweaver. Kita lanjut ke pengaplikasian software. Oke, kita masuk ke pengaplikasian softwarenya. Pertama-tama kita buka aplikasi Exam. Nah, kemudian kita aktifkan pada Apache dan MySQL-nya. Setelah aktif, kita buka localhost PHP MyAdmin. Kita pilih di user account. Kemudian kita klik add user account. Setelah itu kita tulis username-nya sesuai database kita. Nah, sebelum kita membuat user account ini, kita pastikan terlebih dahulu database-nya sudah terisi dengan lengkap. Dapat dilihat pada kolom sebelah kiri. Nah, kemudian kita tulis, kita ganti hostname-nya menjadi lokal, dan password-nya ini terserah kalian saja. Ini kita tulis, kemudian kita retype passwordnya. Setelah itu kita klik check all di sebelah bawah, kemudian kita klik go. Nah, setelah kita klik go, dapat dilihat di sini sudah ada username pelayanan registrasi bank. Nah, kemudian kita buka pada folder local disk C pada exam. Kemudian htdocs, nah di sini kita buat folder baru dengan nama seperti database kita, yaitu pelayanan registrasi bank. Kemudian setelah kita buat foldernya, kita buka, ke foldernya pelayanan registrasi bank, kemudian kita buat folder lagi dengan nama gambar. Nah, setelah kita membuat folder, kita langsung masuk ke aplikasi Dreamweaver-nya.
kita create new pada PHP, dan akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kita ganti tampilannya menjadi klasik. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini, dan kita klik site, kita pilih new site, dan site name-nya kita ganti sesuai dengan database kita, yaitu pelayanan registrasi bank. Dan kita pilih untuk local site foldernya pada folder yang sudah kita buat tadi. Kita local dist, exam, docs, pelayanan registrasi bank. Kita select. Dan kita ke servers. Nah, di sini kita tambah server name-nya, kita ganti menjadi sesuai database juga, pelayanan registrasi bank, dan connect using-nya kita ganti local network. Dan server foldernya sama seperti tadi di pelayanan registrasi bank yang sudah kita buat. Untuk web URL-nya kita tambahkan localhost pelayanan registrasi bank. Dan kita ke advance, kita ganti server modelnya ke PHP MySQL, dan kita save. Nah, di sini kita checklist pada testing, dan kita ke advanced setting, kita pilih foldernya pada gambar, default foldernya, dan kita save. Nah, setelah itu kita tambahkan di sini, kita klik MySQL connection. Kita tulis connectionnya itu koneksi, kemudian MySQL servernya itu localhost, username-nya pelayanan registrasi bank. Untuk passwordnya sama seperti yang kita isi di PHP MyAdmin tadi. Kemudian database-nya kita select. Kita select database-nya yang pelayanan registrasi bank. Kemudian kita tes, muncul seperti ini, kita oke aja. Kita oke lagi. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Oke. Apa ya? Ini di binding. Enggak apa-apa. Nanti tak cut. Kemudian kita klik di binding, kita pilih record set, dan kita ganti connection-nya menjadi koneksi, labelnya registrasi, kemudian name-nya kita ganti juga registrasi. Kita oke. Nah, ini kita lakukan hal yang sama pada setiap entitasnya. Dan kita ke insert, kita pilih table, nah kemudian kita ganti rows dan kolomnya sesuai yang kita inginkan, sesuai tujuan kita, dan kita klik OK. Nah, di sini kita sesuaikan aja seenaknya kita. Di sini kami pakai center tadi tengah-tengah, dan kita tulis database-nya, nama database-nya yaitu pelayanan registrasi bank. Dan kita atur untuk heading,
kemudian align text-nya kita ganti ke center. Ini kita sesuaikan aja sesuai keinginan masing-masing, baik kreativitas masing-masing. Dan kita ke insert, kita klik image. Nah, di sini kami akan memunculkan logo dari perusahaan. Langsung aja kita pilih logonya dan kita klik OK. Dan alternate text-nya kita ganti sesuai dengan nama perusahaannya. Dan kita langsung klik OK aja. Nah, tampilannya akan seperti ini, sudah dapat dilihat logonya pada tampilan websitenya. Kemudian kita ke file, kita klik save as. Nah, di sini sudah pada folder pelayanan registrasi bank, langsung aja kita save. Kemudian kita lanjut untuk membuat halaman home. Seperti itu, terus kemudian kita save as. Ini kalau ingin melihat previewnya. Kemudian kita lanjut membuat login dengan klik insert form. Terus kita pilih form. Kita masukin username sama password. Terus kita klik lagi form, terus pilih text field. Terus kita klik OK. Nah, nanti muncul kayak gitu, buat password juga sama. Terus kita mau munculin button dengan klik insert, terus form lagi, terus button. Terus kita klik OK. Terus ini diubah namanya jadi login. Terus lanjut data object authentication login user. Terus kita pilih username sama passwordnya itu, masuk ke nama CS sama ID CS, terus kita klik OK. Kalau sukses itu masuk ke sukses PHP, kalau gagal ke gagal PHP. Terus kita save as, namanya login PHP. Kemudian kita lanjut buat halaman. Kalau misalkan gagal login, ini ditambahin maaf, coba lagi. Terus langsung di save as aja. Caranya sama, kita kasih nama gagal PHP. Lanjut kita buat halaman. Kalau sukses, ini insert table. Oke. Nah, diisi itu ada input, ada data, terus nasabah registrasi tabungan itu entitasnya. Ini kita save as terlebih dahulu. Namanya sukses PHP. Kemudian kita klik yang nasabah input, terus kita make link. Nah, namanya itu input nasabah. Terus kita OK. Yang data nasabah juga make link. Terus namanya data nasabah. Terus kita OK. Terus kemudian kita buat halaman dari input nasabah, kita klik insert, terus ke data object,
kemudian insert record, terus record insertion, form wizard, terus kita pilih yang nasabah. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih menu namanya kembali sama lihat data. Kalau kembali kita ke sukses login, kalau lihat data nanti ke data nasabah. Terus kita blok, terus make link kembali ke sukses PHP. Yang lihat data juga ke data nasabah. Terus kita lanjut buat data nasabah, kita klik insert, terus form, kemudian data PHP object, ya, data object, dynamic data, dynamic table, terus record setnya ini nasabah, terus kita ke all record, oke. Nah, keluar ini tabel dari data nasabah. Nah, terus kemudian kita buat halaman logout. Nah, boleh di pause. Buat yang lainnya itu juga sama, buat tabungan sama registrasi caranya itu sama, dari input sama datanya. Kemudian kita lanjut ke logout, ini kita kasih tulisan pastikan data yang dimasukkan sudah sesuai. Terus ke data object, user authentication, terus ke logout user. Kita pilih yang logout, terus kita pilih OK. Nah, kalau udah itu kita masukin ke home. Terus jadi buat help sama about-nya itu juga sama caranya, kita terserah kasih tulisan apa aja terus nanti di save as. Nah, ini contoh akhirnya, ini halaman home, terus kita ke login. Nah, ini kita coba username yang ngasal, kita tulisin yang bukan nama sama ID CS-nya. Kita coba login. Nah, masuk ke gagal login, yaitu ada tulisan maaf coba lagi. Terus kita coba username yang emang beneran CS-nya sama passwordnya yaitu ID-nya. Terus kita coba login. Berhasil ke sukses login, kita coba masuk ke input nasabah. Tampilannya seperti ini. Kemudian kita coba lihat data. Masuk ke data nasabah. Terus kita bisa klik kembali. Masuk ke sukses login lagi. Untuk registrasi dan tabungan juga sama seperti ini. Tampilan datanya. Untuk yang tabungan seperti ini ID CS-nya memang dibuat kayak gitu biar memudahkan juga. Ini data dari tabungannya. Terus kita coba logout. Muncul kalimat yang sudah tadi dimasukkan. Terus kita klik logout lagi, masuk ke halaman home. Nah, ini ada halaman help-nya, tulisannya seperti ini. Jika mengalami kendala, bla bla bla, terus ada about. Nah, tulisannya seperti ini, penjelasan mengenai sistem informasi pelayanan registrasi bank. Oke, untuk pengaplikasian softwarenya sudah selesai. Itu tadi penjelasan mengenai materi
studi kasus dan pengaplikasian software dari modul 3. Kami dari kelompok 64, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di modul selanjutnya. Dadah!